Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham untuk periode tanggal 12 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2021. Jadi hari ini tanggal 11 Agustus 2021 ya. Jadi waktu libur, sebenarnya liburnya tanggal merah kemarin ya, tanggal 10 ya. Tahun baru Islam, tapi karena pemerintah geser waktunya ke tanggal 11, jadi tanggal 11 bursanya libur ya hari ini ya. Kemarin bursanya buka ya, seperti itu ya. Jadi saya akan bahas untuk periode tanggal 12 Agustus ya. Kan ini sudah hampir akhir minggu ya, tinggal 2 hari. Jadi sekalian saya buat untuk sampai tanggal 20 Agustus 2021 ya. Saham-saham yang berhubungan dengan batu bara. Kenapa saya bahas? Karena ada yang beberapa yang tanya ya. Sebelumnya sudah saya bahas sih beberapa minggu yang lalu, 2 atau 3 minggu yang lalu ya, mengenai saham batu bara. Karena harganya naik tinggi ya katanya gitu. Tapi kalau sahamnya belum naik-naik Pak Sunar, gak cenderung merambat gitu ya. Ya sebenarnya sih sudah naik sih ya, ada beberapa sudah naik, tapi ada beberapa yang belum ya. Malah cenderung beberapa masih cenderung testing supportnya ya. Jadi saya bahas 7 saham ya. Langsung saya bahas ke sahamnya langsung. Yang pertama saya bahas mengenai analisa saham untuk ITMG. Jadi saya pakai weekly chartnya ya. Di sini gambarnya untuk garis merah itu resisten jangka pendek, untuk yang pink ya merah muda resisten jangka menengah, yang hijau muda ini untuk resistennya untuk jangka agak panjang yang menengah ya. Kalau yang hijau ini hijau tua ya, untuk resisten untuk support jangka pendeknya ya. Jadi untuk jangka pendek saya menggunakan 5, yaitu 5 minggu ya, 5 candle. Untuk jangka agak panjang ya, jangka menengah ya, agak panjang itu untuk 18 candle ya. Jadi ini gambarnya support dan resistennya kurang lebih sudah digambarkan ya, tinggal ikutin aja garis-garis horizontalnya. Seperti contohnya ITMG ya. Ini Pak Sunar, kira-kira gambarannya untuk support dan resistennya di mana gitu ya. Jadi saya gambarkan ya. Fokusnya di garis-garis lurus ini ya. Resistennya di yang sudah digambarkan garis-garis lurus, tinggal tarik garis ya, kurang lebih sana ya. Jadi saya tarik dulu ya. Ini kurang lebih areanya untuk support dan resistennya untuk saham ITMG ya, untuk mingguan ya. Jadi beda ya sama yang daily ya. Kalau daily kan sudah pernah saya sering gambarkan. Ini saya gambarkan untuk weekly-nya ya. Kira-kira gimana Pak Sunar kalau yang trading weekly ya. Karena sebelumnya bilang Pak Sunar kalau bahas analisa saham mingguan kok yang daily sama weekly kok sama garis-garisnya ya. Jadi ini saya berikan untuk yang grafik mingguan ya, jadi yang nggak mau sering terlalu lihat tiap hari fluktuasinya ya, pakai weekly ya. Memang kalau weekly support resistennya kadang-kadang agak jauh ya supportnya ya, jadi kalau stop loss memang agak jauh ya. Kita lihat aja yang mana yang lebih dekat ke supportnya ya. Kalau agak jauh ya nanti barusan dicek ke daily-nya ya, support terdekatnya ya, kalau terlalu jauh ya untuk weekly-nya. Jadi kalau kita lihat di sini ITMG ya, sebenarnya minggu ini dia sudah berhasil breakout ya, higher high ya. Sebelumnya dia high-nya di area 17.275, tapi dia berhasil naik ya minggu ini ya ke 17.375. Jadi tapi tutupnya masih belum ya, tutupnya masih di bawahnya ya. Jadi bagaimana Pak Sunar? So ini sih ITMG masih cukup bagus ya. Intinya selama di atas 15.600 ya, dia masih peluang untuk breakout ke atas 18.500 ya, dengan target berikutnya di 21.000 itu untuk ITMG ya. Kemudian kalau kita kembali ke daily-nya ya. Ini sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement ya. Kemudian karena dia sudah breakout ke atas ini ya, 15.000, ini swing high-nya di sini, ini di area 15.700 ya. Maka target berikutnya adalah Fibonacci extension 127,2% ya, yaitu sekitar 18.400-an. Berikutnya lagi di sekitar area Fibonacci extension 6161,8% ya, di sekitar area 22.000. Jadi ini gambarnya kok kira-kira kok bisa sampai 22.000 Pak Sunar. Ini saya tarik formasi ya, ini ada formasi rounding bottom. Kalau dibilang ini juga bisa dibilang cup and handle ya, ini cupnya ya, ini handle-nya ya. Jadi dia sudah breakout. Kurang lebih kalau dari formasi rounding bottom, saya ukur ketinggiannya dari chart pattern-nya ini ya, kedalamannya pattern-nya, bottom-nya dari permukaan ya. Kemudian saya tarik ke atas. Jadi kalau dia berhasil breakout, ini kan sudah berhasil breakout ya. 3 minggu terakhir dia berhasil bertahan di atas 15.700. Target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 22.000. Jadi kalau yang sudah punya Pak Sunar, bagaimana? Ini area buy on weakness saya sudah sebutkan sebelumnya ya. Kalau dia berhasil rebound ke atas 15.800,
boleh buy ya, harusnya di sini sudah buy ya. Kemudian naik lagi ke atas 16.500 tambah lagi, naik lagi ke atas 16.50 tambah lagi dan seterusnya. Kalau naik lagi ke atas 17.550 ya tambah lagi ya. Kalau yang sudah punya Pak Sunar, kira-kira pasang trading stopnya di mana gitu ya. Kalau belum pasang ya, pasang aja di 16.850 dan 16.500 gitu ya. Maksimum di 15.800. Kalau dia turun di bawahnya 15.800, ada kemungkinan dia akan testing lagi area sekitar 14 ribuan ini ya. Support berikutnya ya. 14.000 atau 14.700 sampai 14.375 ya, ini yang saya kotain ya. Jadi yang belum punya, kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Sunar? Boleh aja, asalkan pasang stop lossnya di 16.850 dan 16.500. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia breakout higher high, naik ke atas 17.375 dan 17.550 ya, maka target price berikutnya adalah di sekitar area 18.400 sampai 18.500 ya. Itu untuk ITMG. Kalau dia berhasil breakout ke atas 18.500, target price berikutnya adalah sekitar 22.000 ya, atau Fibonacci extension 161,8%. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Memang kadang-kadang koreksi gini ya, seperti sebelumnya. Pak Sunar kok turun gini Pak Sunar ya, selama dia bertahan di atasnya swing high sebelumnya ya, dia berhasil breakout ya. Ya sebenarnya sih masih cukup bagus ya. Ini tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Itu kurang lebih untuk ITMG. Berikutnya untuk analisa saham mingguan untuk ADRO ya, Adaro Energy. Kalau kita perhatikan di sini dia, saya tarik dulu ke support resistennya ya untuk weekly-nya ya. Ini resisten terdekat yang dia harus tembus ya, 1405. Kalau di supportnya kurang lebih 1260 ya ini ya. Tengah-tengahnya ini, di bawahnya lagi ada sekitar area 1150. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1405, target price berikutnya untuk resistennya kurang lebih di area ini ya, 1600-an lah ya ini ya. Yang saya tarik 1585 lah kurang lebih ya. Jadi ini kurang lebih sekarang sideways di antara 1260 sampai dengan 1405. Kalau dari weekly chartnya ya, grafiknya ya, support resistennya di 1260, berikutnya resistennya di 1405. Ya seperti itu. Kalau dia turun by 1260, support berikutnya di 1150. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1405, berikutnya targetnya adalah 1585. Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ya, sebenarnya untuk emiten batubara sampai awal tahun depan ya, sebenarnya masih cukup bagus. Jadi kalau yang mau invest, semi invest ya maksudnya, trading swing juga boleh. Jadi belinya bertahap aja, ikut sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Ini di sini sudah saya berikan. Ini gambarannya sebelumnya seperti format rounding bottom ya, cuma dia belum berhasil breakout ke atas 1400 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 1400, maka target berikutnya bisa sampai 1600 ya di sini ya. Saya ukur dari kedalamannya ini ya, rounding bottom ya. Sepertinya dia masih berjuang lagi ya di sini ya. Tapi secara keseluruhan dia sebenarnya sih masih cukup bagus ya, walaupun dia sempat naik tinggi koreksi seperti itu ya. Memang ciri khasnya seperti itu ya, ADRO ya. 1, 2, 3 hari ya dia breakout tinggi, kemudian dia koleksi berhari-hari gitu ya. Tapi dia, kalau dia berhasil breakout lagi ke atas swing high sebelumnya ya, dia naiknya lumayan tinggi lah ya. Ya nggak tinggi banget ya, ya lumayan lah ya kalau dapat profitnya ya. Jadi kalau sekarang bagaimana Mas Sutar? Kalau belum punya sih mau buy sekarang boleh aja pasang stop lossnya di 1315 dan 1295. Yang sudah punya juga sama ya, pasang di sana. Buy on weekly sudah saya sebutkan sebelumnya di area ini ya, 1260 sampai 1285 ya. Jadi kalau ini sudah berhasil naik ke atas 1295, harusnya sih yang rajin nonton ya, mencatat dan buy ya, harusnya sudah buy pakai automatic order ya. Di sini Pak Sunar kalau sudah punya, kalau mau tambah lagi di mana? Ya kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1360 tambah lagi ya. Berhasil naik lagi ke atas 1400 atau pakai swing high yang tanggal 2 Agustus ya, 1390 tambah lagi. Berhasil naik ke atas 1420 tambah lagi dan seterusnya. Jadi 1450 ke atas tambah lagi, 1485 ke atas tambah lagi ya. Seperti itu ya. Intinya tinggal ikutin aja garis-garis yang sudah saya berikan ya. Jadi nggak perlu terlalu khawatir atau terlalu takut-takut ya. Kalau takut ya belinya bertahap aja, santai ya. Ini kalau kita tarik garis uptrendnya ya, sebenarnya dia masih cukup bagus ya. Ini ya trendline-nya ya. Ini ya. Jadi ini kurang lebih channelnya ya, channel uptrendnya ya. Jadi sebenarnya masih cukup bagus lah ya di sini ya kenaikannya ya. Jadi koreksinya sebenarnya sih masih tertahan di sekitar area ini ya, 1295 sampai 1315. Itu untuk ADRO ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ya. Berikutnya untuk PTBA. Untuk weekly-nya di sini saya gambarkan dulu support dan resisten terdekatnya ya. Jadi saya pakai acuan sebentar ya, saya lihat dulu
lebih baik sih pakai acuan yang atas ini ya. Ini resistennya 2370, supportnya ada dua sebenarnya, 2120, dan di bawah lagi saya pisahkan jadi dua ya, 1995. Kemudian di atasnya, di sini target price-nya ya 2870, saya rasa sih kemungkinan besar bisa tercapai ya. Selama dia bertahan di atas 2120 ya, di support mingguannya ini ya. Ini target 2870 masih mungkin tercapai ya. Kalau dia naik lagi ke atas 2370, maka resisten berikutnya kurang lebih di area ini ya, 2540 ya. Ini untuk weekly-nya ya. Berikutnya lagi kalau dia berhasil naik, dia target berikutnya di 2870. Jadi untuk PDBA ini kalau mau buy boleh ya, secara weekly-nya dia masih cukup bagus ya. Memang dia sebelumnya dia downtrend ya, tapi ini sudah mulai merangkak, sudah sideways ya istilahnya ya. Sudah mulai rebound lah ya. Ya mudah-mudahan dia berhasil breakout ke atas 2370 dalam 1-2 minggu ke depan. Ya seperti itu ya. Kesempatan buy ya, kalau mau buy nyicil aja, buy-nya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan ini ya. Jadi ini memang cenderung sideways. Kalau buy on weakness sebenarnya sih area ini sudah oke ya, 2170 dan 2190 ya. Ya, jadi mau buy sekarang boleh sih ya. Pasang aja stop loss-nya di area 2190 dan 2170 ya. Itu kalau yang buy sekarang. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2285 tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 2330 tambah lagi. Naik ke atas 2400, target berikutnya adalah sekitar area 2490 ya, 2500-an ya. Fibonacci retracement 38,2%. Kalau dia berhasil naik lagi, maka target berikutnya adalah kurang lebih sekitar area 2720-an ya di sini ya. Ini adalah kurang lebih area konsentrasi resistennya di sini ya. High-nya di sini ya. High yang 5 April, kemudian high-nya yang di 9 Maret dan di 26 Maret kurang lebih di sini ya, 2720. Kalau dia berhasil naik lagi, target price berikutnya adalah 2870 ya. Masih cukup tinggi sih kenaikannya ya. Masih kemungkinan ke 3100 sampai pertengahan tahun depan ya, awal tahun depan ya. Ya kuartal 1 lah ya, tahun 2022. Mudah-mudahan masih cukup bagus ya sejauh ini ya. Jadi kalau kita lihat seperti anak tangga ya, naik sideways lama, breakout. Ini sideways-nya lumayan lama ya. Ya ada kemungkinan kalau dia berhasil breakout ya, sampai target berikutnya kurang lebih sekitar 2500 ya untuk PDBA ya. Baiknya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan. Berikutnya untuk Indi ya, Indika Energy, saya lihat dulu weekly-nya ya, saya gambarkan. Ini memang cenderung sideways ya, beberapa minggu terakhir ya. Tapi sideways-nya dia cenderung lesu ya, karena belum berhasil breakout ke atasnya resisten terdekatnya di sini ya, di 1540 ya. Ini garis-garisnya untuk support dan resisten untuk mingguannya ya. Kalau yang nggak mau trading harian, pusing Pak Sunar. Trading harian lihatin setiap hari tambah stres nanti. Satu minggu sekali aja lihat support dan resistennya ini ya. Selama di atas 1255 dia masih peluang naik ke atas 1540, 1780 dan 2050. Itu Indi ya. Jadi belinya bertahap aja sesuai dengan garis-garis yang saya berikan di harian ini ya. Jadi ini area buy weakness sudah saya sebutkan ya. Jadi harusnya sudah buy ya. Kalau sudah buy pasang aja. Stop loss-nya masih tetap sama ya, 1310 ya. Seperti itu ya. Jadi kalau mau beli sekarang boleh ya, pasang stop loss di 1310. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 1400 ya, tambah lagi ya, atau 1405 ya. Naik ke atas 1400 tambah lagi, naik lagi ke atasnya ini ya. Di sini 1445 ya. Jadi antara target 1405 dan 1475 tengah-tengahnya kalau mau tambah lagi ya, kalau dia berhasil naik ke atas 1445 tambah lagi ya. Seperti itu ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 1475, kemungkinan besar ya ini 1545 tercapai ya. Kemudian berikutnya 1590 dan 1660 target resistennya sini ya, saya kotakin ya. Jadi kemungkinan kenaikannya masih ada ya, walaupun masih cenderung lesu ya. Naiknya memang ciri khasnya seperti ini ya. Naik kemudian turun lagi, naik lagi, turun lagi, cenderung sideways ya. Jadi masih istilahnya masih di area sideways-nya ini ya. 1255 sampai 1540 ya, lumayan lama ya ini ya, per minggu-minggu ya. Bentar saya lihat berapa bulan ini. Ini 1 2 3 4 bulanan ya. Tapi sejauh ini sih masih potensial ya untuk sampai pertengahan awal tahun depan ya, kuartal 1 tahun 2022 ya. 2022 ya. Kurang lebih cukup untuk Indi. Berikutnya lagi untuk PTRO. Jadi PTRO dia masih lesu juga ya. Ini kalau support dan resisten terdekatnya ya untuk PTRO. Sebentar saya gambarkan. Ini resisten terdekatnya saya pakai acuan yang ini aja ya. Kurang lebih area sekitar sini ya, 2110. Berikutnya lagi kalau dia berhasil breakout, areanya adalah 2310 ya.
Ini support berikutnya kalau dia gagal ya, maka dia akan testing 1670. Jadi saya gambarkan satu lagi lah dia berhasil breakout. Mudah-mudahan dia berhasil breakout ya 2560. Kalau kita perhatikan di sini ya, patternnya dari awal ya, dia naik, koreksi sideways, naik, koreksi sideways, naik, koreksi sideways ya. Jadi kalau dia ini mudah-mudahan dia berhasil naik ya minggu ini ya sampai minggu depan ya. Jadi kalau dia naik, target berikutnya adalah 2110. Kalau dia berhasil breakout, berikutnya lagi 2310. Selama bertahan di atas 1815, sebenarnya untuk PTRO masih cukup potensial ya. Memang di sini sideways ya, cenderung lesu. Lama banget Pak Sunar sidewaysnya, iya ya. Dan memang harus bersabar ya. Kalau fokus sih lumayan ya, seperti itu ya. Ya mudah-mudahan dia masih bisa breakout sampai 2560 lah ya targetnya ya, untuk sampai kuartal 1 tahun 2022 ya. Oke, untuk garis-garisnya untuk daily-nya masih tetap sama ya, saya nggak rubah-rubah ya. Ini 1950 belum tambah lagi ya, karena dia belum berhasil naik ke atas 1950 ya. Jadi tunggu kalau naik ke atas 1950 barusan tambah lagi ya, yang bagi sudah punya ya. Sambil jangan lupa pasang stop loss-nya atau trailing stop-nya di 1915 dan 1855. Jadi sudah saya sebutkan sebelumnya ya, jauh-jauh hari. Garis-garisnya masih tetap sama ya, tinggal ikutin aja. Kalau naik lagi ke atas 1995 tambah lagi, naik lagi ke atas 2040 tambah lagi dan seterusnya ya. Jadi belinya bertahap, target pertamanya di 2110. Kemudian berikutnya adalah targetnya di area sekitar 2210 sampai dengan 2300 ya. Itu untuk PTRO. Jadi kalau kita lihat di sini ya, sebelumnya saya gambarkan Fibonacci extension ya 1, 2, 3 ya. Jadi sebenarnya posisi sekarang sih kalau mau buy weakness ya cukup bagus ya menurut saya PTRO ya. Memang cenderungnya masih cenderung lesu ya Pak Sunar. Naik 3 minggu naiknya sudah tak seberapa tinggi ya. Ya lumayan sebenarnya sih, tapi ya tak tinggi banget ya. Terus koreksi lagi nih Pak Sunar. Ya memang harus sabar ya. Kadang-kadang seperti ini ya. Servisnya lama harus dia bisa breakout naik tinggi gitu ya. Ya ini kalau breakout naik ya bisa aja naik sampai ya minimal dia high-nya yang di sini lah ya. Ini kurang lebih 2200 ya. Kita capai lah 2210 tadinya saya. Kurang lebih cukup ya untuk PTRO. Berikutnya untuk UNTR, saya gambarkan dulu untuk weekly-nya ya. Ini sekarang memang untuk UNTR ya, ini cenderung masih cenderung boleh dikatakan downtrend lah ya. Walaupun ini di sini sideways kecil ya. Ini support terdekatnya 18.525. Jadi kalau yang sudah punya, jangan lupa ya kalau dia turun banyak 18.525 ya, lebih baik sih jual dulu. Nah, resisten terdekatnya dia di sini ya, 20.100 ya. Kalau dia naik ke atas 20.100, target berikutnya untuk resistennya di mana Pak Sunar? Nah ini ya. Dia ada dua area sih sebenarnya, yang di sini dan di atasnya ya. Memang dekat ya di sini ya. Kalau dia breakout lagi, berikutnya lagi di sini ya. Ini area resistennya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atas 20.100, ada kemungkinan dia naik sampai 22.925. Walaupun sebelumnya dia gagal ya. Pak Sunar sebelumnya dia naik tapi dia gagal ya. Ya ada kemungkinan kalau dia breakout lagi ya ada kemungkinan kali ini berhasil ya. Jadi belinya bertahap aja. Yang sudah punya kalau pakai support resistance weekly ya pakai yang ini ya, garis-garis merahnya. Kalau yang mau dilihat dari daily-nya, nah di sini bentuknya seperti hammer ya di sini ya, ekornya panjang. Kalau sudah punya pasang aja stop loss-nya di 18.525 ya, yang sudah punya ya. Kalau belum punya Mas Sunar, kalau mau buy kira-kira buy-nya di mana? Karena ini masih satu candle ya. Kalau mau buy sih menurut saya sih paling nggak tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 19.450 ya. Kalau mau buy ya. Karena kalau sekarang dia terus terang kalau kita cari garis retracement-nya ya, ini Fibonacci retracement 1,8% di sekitar area 18.293 ya, berarti 18.300-an ya. Sebenarnya dia masih bertahan di atas Fibonacci retracement 1,8% ya. 1,8% ya. Jadi buy-nya mau buy sekarang boleh, tapi lebih baik sih tunggu aja kalau dia naik ke atas 19.450 buy, naik lagi ke atas 20.000 tambah lagi ya. Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini ya 20.800 tambah lagi, naik lagi ke atas 21.400 tambah lagi dan seterusnya. Target price dekatnya adalah sekitar 22.350 ya kurang lebih ya. Itu target price-nya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 22.350, target price berikutnya adalah kurang lebih sekitar 23.600. Itu untuk UNTR ya. Untuk kurang lebih gambarannya seperti ini ya. Untuk daily-nya. Baik, berikutnya untuk BRMS ya.
Jadi weekly-nya untuk BRMS di sini kita lihat naik, koreksi, naik, sideways, naik ya, koreksi, naik, koreksi, sideways ya. Jadi kalau kita lihat di sini support terdekatnya di area 92. Berikutnya lagi kalau dia turun ya gagal ya di 82. Resisten terdekatnya di 113, berikutnya lagi di 132. Jadi sekarang kecenderungan sideways di antara range 92 sampai 113 ya. Intinya selama dia bertahan di atas 92 ya, dia masih ada peluang untuk naik lagi ke atas 113 dan 132. Support terdekatnya di 82. Jadi kalau nggak mau buy sekarang, kalau mau tunggu buy on weakness ya tunggu aja di 82 ya. Tapi dengan catatan kalau turun banyak 82 jangan dibeli ya. Kalau turun bagian 82 ya dia akan cenderung turun terus sampai ke 69, bahkan bisa sampai turun ke bawahnya ini ya. Turunnya juga lumayan dalam ya. Bahkan bisa sampai ke bawah 55 ya, seperti itu ya. Jadi kalau mau area buy on weakness di area 82 silakan, tapi kalau turun di area 82 saran saya sih lebih baik jual dulu karena ada kemungkinan besar dia ke 69 ya. Jadi kalau mau buyback ya nanti sekitar kalau dia rebound ke atas 70 ke atas gitu ya, seperti itu ya. Kalau dari daily-nya ya, nah BRMS ikutin aja garis-garisnya sudah diberikan ya. Jadi ini area buy on weakness ya. So, kalau sudah buy pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 97 dan 93 ya, maksimum di 90 lah ya, maksimum banget ya. Itu kalau daily ya. Kemudian ini kalau dia naik ke atas 104 tambah lagi, naik ke atas 109 tambah lagi ya, naik ke atas 113 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 113 ya, untuk saya sih kemungkinan besar dia bisa breakout ke atas 117 lagi ya. Testing area sekitar kalau dia berhasil naik ke atas 117 ya. Target price berikutnya adalah Fibonacci extensionnya ini ya, 107,2%, kurang lebih sekitar area 135-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi, berikutnya lagi 155 ya. Saya yakin sih jangka menengah ada kemungkinan dia bisa naik sampai 155 ya. Kalau kita lihat gini patternnya ya, wave-nya ya, koreksi, kemudian naik, sideways, naik, koreksi, sideways, berhasil naik lagi ya, koreksi, sideways. Nah, kalau dia berhasil breakout lagi, dia higher high ya misalnya. Dari sini bisa, kalau kita tarik garisnya ya, higher high di sini ya. Ya ada kemungkinan sekitar ya paling nggak ya 146 lah, 146 sampai 155 yang masih mungkin kan ya. Kalau dilihat dari patternnya ini ya, seperti itu ya. Jadi masih peluangnya masih cukup bagus ya. Tapi secara track recordnya ya, historinya BRMS ini memang reputasinya masih kurang bagus ya dibandingkan yang lainnya. Tapi katanya sih ada perbaikan manajemen ya, tapi nggak tahu lagi ya. Memang benar dia ada perbaikan atau masih tetap saja yang cara lama, istilahnya di old way ya. Tapi kita nggak tahu ya. Mudah-mudahan aja dia sukses bangkit ya, supaya semuanya pada profit. Yang dulunya nyangkut mungkin ya, atau investor ya bisa profit ya. Kalau dia sudah bangkit berdiri naik ke atas 155 ke atas ya. Mudah-mudahan bisa naiknya tinggi banget. Kalau dilihat dari monthly-nya sih, bulanannya, kalau dia berhasil breakout ke atasnya ini ya, ini swing high sebelumnya kan di area sekitar 132 ya high-nya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 132 ya, berikutnya dia akan testing ini ya, sekitar area 145-an ya, 145 sampai 155. Berikutnya lagi dia bisa naik sampai 210 ya. Ada kemungkinan nggak Mas Sunar? Ada ya. Karena sebelumnya dia juga pernah naik ya, setelah turun dalam dia pernah naik sampai naik ke atasnya ini ya, 400-an ya. Ada kemungkinan nggak Mas Sunar naik ke sana? Ya kemungkinan selalu ada ya, kita nggak pernah tahu ya. Dan mudah-mudahan aja kalau dibilang ini misalnya patternnya rounding bottom ya dalam bulanan ya, kalau misalnya kita ukur ketinggian patternnya ya, kita berandai-andai kalau dia berhasil breakout luar biasa ya. Kira-kira kalau breakout Mas Sunar itu targetnya di mana kalau dia berhasil breakout yang ini ya, all time high ya. Maksudnya bukan all time high, higher dari 2017 ya. Kalau all time high kan jauh di belakang ya. Jadi kalau saya ukur ketinggiannya dari kedalamannya ini diplotkan ke atas, maka kalau dia berhasil breakout ya dia bisa sampai tinggi sampai di area kurang lebih sinilah realistisnya ya, 400 ya. Ini di sini ya 450 ya, tapi kalau saya realistisnya di 400 ya. Kalau dia berhasil naik terus ya dalam kesempatan sampai kuartal 1 tahun depan ya, seperti itu ya untuk BRMS. Ya mudah-mudahan aja lah didoakan naik ya supaya semuanya profit. Jadi yang sebelumnya tunggu tidur lama ya bisa untung banyak gitu ya. Bagi yang sabar ya seperti itu ya.
Kurang lebih sih cukup ya, 7 saham untuk emiten yang berhubungan dengan batu bara ya umumnya ya. Untuk periode tanggal 12 Agustus sampai dengan 20 Agustus 2021 ya. Jadi yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bantu like videonya ya. Kemudian juga bantu komen ya, karena komentar juga membantu menaikkan rating videonya. Jadi komen aja, kasih saran atau kasih kalau ada pertanyaan ya silakan di kolom komentar ya. Sebenarnya mau kasih kritik boleh saja ya, tapi kalau biasanya kalau kritiknya nggak membangun ya, cenderung menghina atau menyalahkan saya atau mengatakan saya sesat dan sebagainya, menyesatkan, saya nggak mau terima ya, karena saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalau memang analisanya salah ya salahnya di mana gitu ya, tapi sejauh ini sih saya rasa sih harusnya benar ya alasan saya, karena saya nggak pernah menyesatkan orang lain ya. Kalaupun salah ya mungkin bukan karena saya ya, memang marketnya ya kehendaknya seperti lain ya, seperti itu ya. Saya nggak bisa mengatur harga saham di pasar saham ya, seperti itu ya. Jadi tetap saja disiplin pasang trailing stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang diberikan ya. Kalau misalnya terlalu dekat ya pakai aja garis berikutnya ya kalau mau pasang stop lossnya ya, seperti itu ya. Tergantung resiko masing-masing sih. Kalau mau mengurangi posisi sesuai dengan garis-garisnya ya boleh aja. Tapi ada yang bilang Pak Sunar kalau kadang-kadang terlalu dekat gitu ya garisnya. Ya pilih yang berikutnya ya. Jadi misalnya kalau sekarang harganya 97 ya. Kalau 93 terlalu dekat Pak Sunar, kalau stop lossnya ya pilih aja yang 90 ya. Tapi jangan terlalu jauh, pilih yang di 75 ya. Nanti lossnya ya banyak ya, dari 97 ke 75 ya, seperti itu ya. Ya kurang lebih cukup ya. Seperti biasanya, salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Amin ya.